Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini kita menginjak pada bab 5, yaitu tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam. Pada pertemuan kali ini, indikator yang mesti kalian capai adalah makna Wali Songo. Dalam perjalanan proses islamisasi di tanah Jawa, maka tak akan pernah lepas dari jasa para juru dakwah yang datang dari negeri-negeri Islam yang diperkirakan telah datang sejak abad ke-7 Masehi. Namun demikian, perpindahan terbesar masuknya orang-orang Jawa ke dalam agama Islam baru benar-benar terjadi pada kurun waktu seperempat akhir abad 15 Masehi hingga paruh kedua abad ke-16 Masehi. Secara sederhana, kurun waktu ini disebut dengan masa dakwah Wali Songo, di mana para juru dakwah ini telah mampu menempatkan Islam tak hanya menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Jawa, namun lebih dari itu, Islam telah menjadi ruh dari setiap lini kehidupan, dari pemerintahan, hukum, hingga adat istiadat. Oleh karena itu, kesuksesan dakwah yang begitu besar tersebut bagi masyarakat Jawa, para juru dakwah ini telah ditempatkan sebagai sosok yang begitu istimewa dan agung. Bahkan mereka mendapatkan sebutan Sunan yang setingkat dengan seorang penguasa tertinggi atau seorang raja. Secara bahasa, gelar Sunan merupakan kependekan dari kata Susuhunan yang diambil dari kata Suhun, Kasuhun, Sinuhun, yang dalam bahasa Jawa kuno bisa berarti menjunjung, menghormati, meletakkan kaki seorang di atas kepala. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci bagi agama Hindu. Sisi lain, gelar Sunan juga bermakna paduka yang mulia. Selanjutnya, sebutan Sunan atau Susuhunan digunakan oleh raja-raja Mataram Islam hingga sekarang. Adapun mengenai definisi istilah Wali Songo sendiri, masih menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan Indonesia. Dari berbagai versi yang ada, maka setidaknya terdapat beberapa makna yang dapat digunakan untuk memahami istilah Wali Songo. Yang pertama, kata Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliullah, yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9. Yang kedua, Wali Songo berasal dari kata wali sana. Kata sana berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mulia, sehingga pengucapannya adalah wali sana, yang berarti wali-wali yang terpuji. Pendapat ini didasarkan pada sebuah kitab atau naskah babat Wali Sana. Yang ketiga, Wali Songo berasal dari kata wali sana. Kata sana adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang bermakna tempat, daerah atau wilayah. Dengan penafsiran ini, maka yang dimaksud wali sana adalah wali di suatu tempat, daerah atau wali penguasa wilayah tertentu. Wali sana diberi sebutan Sunan, Susuhunan, Sinuhun.
dengan disertai sebutan Kanjeng, kependekan dari kata Kang Jumeneng yang artinya yang berkuasa. Sebutan yang lazim bagi raja-raja Jawa. Menurut pendapat ini, berdasarkan kitab Walisana, maka jumlah wali itu bukan 9 namun hanya 8 orang saja. Yang terakhir, kata Wali Songo memang bermakna wali 9. Hal ini tidak ubahnya seperti arti kata Jawa yang sering dijumpai, misalnya kembang telon, yang berarti serangum bunga yang terdiri atas 3 bunga. Demikian makna dari Wali Songo. Baik kronologi ataupun hakikat daripada Wali Songo itu sendiri maupun definisi Wali Songo itu sendiri. Bapak berharap kalian bisa memahami, paling tidak sebagai pintu untuk lebih dalam memahami tentang biografi Wali Songo dan peranannya dalam perkembangan sejarah atau mengembangkan Islam di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas nanti akan diberikan baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Sebelum itu, mari kita tutup bersama-sama pelajarannya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.